Siang, Ibu. Oke, sebelum kita mulai belajar hari ini, baik kita berdoa dulu. Tolong berdoa dibimbing doanya. Baik, sebelum kita mulai belajar hari ini, ada baiknya kita berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa baik. Berdoa selesai. Gimana kabarnya ini? Alhamdulillah baik, Ibu. Gak usah dulu ya. Iya, Bu. Yang putih, Hadir, Bu. Elizabeth Widaya, Hadir, Ibu. Indi Junianti, Hadir, Ibu. Asal Pratama, Hari Bu. Tanah Dalila, Hadir, Bu. Zahra kita, Hadir, Bu. ya semua ya. Di pertemuan sebelumnya ada yang masih ingat kita belajar tentang apa? Masih, Ibu. Tentang SPLDP. Bagus ya. Ada yang masih ingat di mana bentuk dari SPLDP? Masih, Ibu. Silakan. Maju, Ibu. Boleh? Boleh. Masih ada ya, jadi ini ada bentuk dari SPLDP yaitu HSD sama SD. Boleh kita belajar dulu sekarang. Metode penyelesaiannya ada yang bisa sebutkan atau sudah metode penyelesaian SPLDP? Saya, Ibu. Silakan Sa. Untuk metode penyelesaian dari SPLDP itu ada substitusi, eliminasi, dan grafik. Ini ada. Maka sisa. Terus, oke jadi materi kita hari ini kita masuk ke materi aplikasi sistem bersamaan linear dua variabel. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama itu kalian dapat menyebutkan dan menentukan variabel yang berkaitan dengan harga barang dari situasi sehari-hari. Lalu kalian dapat menuliskan model matematika berupa sistem bersamaan linear dua variabel yang mewakili sebuah masalah kontekstual. Terus kalian itu dapat menyelesaikan sistem bersamaan linear dua variabel dengan memakai metode yang sesuai. Lalu kalian dapat menjelaskan makna hasil penyelesaian sistem persamaan linear dua variabel dalam konteks situasi yang diberikan. Dan terakhir kalian dapat mengkomunikasikan hasil pemecahan masalah secara tertulis dengan bahasa matematika yang benar dan jelas. Oke, jadi kan kita hari ini mau belajar tentang aplikasi sistem persamaan linear dua variabel. Nah, dengan belajar materi ini, kita itu bisa menggunakan sistem persamaan linear dua variabel ini mengaplikasikannya itu untuk menyelesaikan masalah nyata yang itu tidak cuma tentang angka gitu kan, juga melatih logika dan strategi kita dalam menyelesaikan suatu permasalahan. Oke, aku mau tanya dulu sebelumnya. Kira-kira di kehidupan sehari-hari itu situasi apa saja yang bisa kita selesaikan menggunakan SPLDP? Ada yang tahu? Ya, Bu. Silakan aja. Nah, situasinya itu seperti menentukan harga dua jenis barang, kemudian menghitung jumlah seseorang laki dan perempuan, atau memecahkan masalah keuangan dengan dua variabel, Bu. Ya, betul ya. Boleh kasih aku dulu. Ya. Terus kemudian lagi, kalian kan sudah belajar kembali tentang metode penyelesaian SPLDP. Mau tanya gimana kalian tahu kapan harus menggunakan metode eliminasi, substitusi, ataupun grafik? Ada yang tahu? Ya, Ibu. Ya, silakan Kak. Lebih mudah menyamakan koefisien salah satu variabel. Menggunakan metode eliminasi jika lebih mudah menyamakan satu variabel dalam bentuk variabel lain. Gunakan metode substitusi. Jika ingin melihat hubungan kedua variabel secara visual, gunakan metode grafik. Ya, betul, betul sekali. Terima kasih Sarah, boleh dikasih aku sekarang. Nah, di pertemuan kali itu ada lembar kerja. Ini yang kita akan selesaikan secara berkelompok. Untuk itu silakan untuk kelompoknya menjadi dua kelompok. Terima kasih, Bu. Ada yang bisa baca dia, kami ini masuk ke yang bisa baca. Ya, ini ada beda dua ya. Jadi Mas Ade mengodrasi apa ada yang ada pada ini dan apa yang akan dilakukan hari ini. Jadi di APD ini pertama itu ada kelompok kelas ini kelas apa aja sih kan. Terus ada anggota kelompok ini kelompok satu yang bergerak berdua ya. Baik, Bu. Terus di sini terus di sini ada CP, BP dan jadi pengerjaan. Di ada tersebut terusnya kerjakan dan diskusikan. Setelah diundang presentasikan dan bukan APD-nya. Di sini sudah diaktifkan siswa sudah ibu kasih suatu permasalahan yang ibu minta kalian selesaikan dengan kalian jawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di bawahnya ya. Silakan kalian diskusikan apa jawaban dari pertanyaan-pertanyaan ini. Dikasih waktu sekitar 20 menit ya. Silakan jawab aja. Baik, Ibu. Oke, waktunya udah habis gimana? Udah selesai? Sudah ya?
kalian minta untuk menjelaskan hasil jawaban kalian. Boleh ngomongkan dulu yang mau maju? Kami ikut belakang dulu, boleh sekali sah. Jadi kami itu tadi misalkan X itu harga kilo jeruk, terus Y itu harga kilo apel. Nah, jadi kan tadi di grafiknya itu ada 2 kilo jeruk, jadi 2X, terus ada 5 kilo apel, jadi 5 itu harganya 194.000. Di mana X itu harga jeruk itu sama dengan harga apel dikurang 4.000. Nah, kami di sini menggunakan substitusi sehingga didapatkan itu yaitu Y atau harga kilo jeruk itu sama dengan 30.000, dan kami menggunakan substitusi kembali yaitu mendapatkan X atau harga dari 1 kilo jeruk itu sama dengan 20.000. Nah, jadi untuk harga 1 kilo apel itu sama dengan 30.000, 52.000. Sampai sesi dulu bisa. Nah, gimana kalau satu? Apakah ada perbedaan jawaban yang nomor berapa? Kami ada sedikit perbedaan pada soal nomor 3. Kami itu menjawabnya dengan menggunakan metode eliminasi, di mana langkah pertama kami itu mengeliminasi A pada persamaan 1 dan 3, didapatkan nilai J 22.000. Setelah mendapatkan nilai J-nya 22.000, kemudian kami itu mensubstitusi nilai J tersebut ke dalam persamaan 2 sehingga didapatkan nilai A adalah 30.000. J itu untuk harga jeruk ya? Iya. Dan A harga apel. Sama ya sini ya. Untuk nomor-nomor yang lain gimana? Ada perbedaan? Tidak ada. Oke. Ya jadi di sini kan hasilnya sama ya. Mau pakai metode substitusi ataupun eliminasi. Itu bukan sebab salah. Jadi terserah kita mau pakai metode yang mana gitu kan, yang menurut kita mudah. Terus untuk pemodelan tadi juga kelompok 1 tadi misalkan menggunakan J dan A ya. Dan kelompok 2 menggunakan X dan Y. Itu juga bukan sebab salah gitu. Terserah tergantung bagaimana menurut kita mana yang lebih mudah kan. Oke, dari setelah mengerjakan LKPD ini, apakah masih ada yang mau ditanyakan? Ibu materi ini? Tidak, Ibu cukup ya. Nah, jadi Ibu mau minta tolong sama kalian, siapa yang bisa membantu Ibu menyimpulkan materi kita hari ini? Saya Silakan ini. Jadi dapat simpulkan kalau kita menghadapi masalah dalam pembahasan tadi, yang seperti ini tadi, maka apa yang dapat kita lakukan itu yang pertama kita cari dulu semua informasi pada permasalahan, kemudian kita cari hubungannya, lalu kita mau ringkas secara matematika menggunakan variabel yang tepat, lalu kita pilih cara menyelesaikannya, dan terakhir kita cek apakah penyelesaian itu sudah menyelesaikan permasalahan atau belum. Ya, gitu ya. Terima kasih ini. Jadi bisa kita sebutkan hari ini kita mempelajari tentang langkah-langkah penyelesaian masalah di pelajaran tadi yang berkaitan dengan SLB ini. Oke, ada lagi yang mau menyimpulkan? Terus sini mau kasih kalian tugas rumah ya. Itu kalian kerjakan di halaman 52, buku paketnya nomor 1 sampai 5 ya. Ibu depan di bawah. Oke, sebelum itu Ibu mau minta tolong dikumpulkan lagi KBD-nya. Terima kasih. Oke, kalau materi di pertemuan seperti ini kita akan belajar tentang fungsinya ya. Jadi kita masuk ke babak baru di babak itu tentang fungsinya. Cara belajar di rumah. Jelas cukup pertemuan kita hari ini ya. Sebelum kita tutup, Ibu minta tolong lagi ke kelas untuk dipimpin doanya sebelum menutup pelajaran. Oke, sebelum mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, baiknya kita berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih ke kelas. Terima kasih yang sudah hadir, sudah aktif. Ibu rasa cukup sekian untuk pertemuan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Betul ya? Iya, terima kasih Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih.